kedua anak yang lucu-lucu di sini. Rafaelo, gimana? Kamu udah mau nyanyi belum? Tamas, 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 tamas. Nyanyi apa, Bu? Dia suka-suka hatinya, hanya dia dan Tuhan yang tahu kayaknya. Mungkin dia menurunkan jiwa musisi ayahnya menjadi pengarang lagu mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, benar-benar. Tapi sekarang aku maksudnya gini, karena aku pun juga waktu itu Alika bermasalah di keseimbangannya. Kadang-kadang kan sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita ada sesuatu, intuisi kita sebenarnya jalan ya. Ini kayaknya mulai ada yang nggak beres nih. Cuman kadang-kadang kita suka menyangkal, enggak lah. Karena dorongan dari lingkungan sekitar juga yang kadang mempro untuk tidak khawatir. Contohnya, kalau ngomongin yang terlalu aktif gitu ya, Rafaelo tuh susah banget ngedengerin untuk kalau misalnya kita arahin sekarang sudah baik ya. Sebelumnya misalnya kayak Rafaelo jangan lari-lari, nanti kamu jatuh. Gitu. Oke, tunggu sebentar. Kenapa sayang? Iya. Kenapa? Mau kemana? Mau kemana? Mau ke kamu katanya. Mau ke Anti. Anti. Mau ngeliat Anti juggling? Ini bukan anti juggling, anti mabok. Obat kali ah. Obat. Mau kemana sayang? Mau ke Anti kan? Oh, mau lihat ini. Boleh nonton. Jadi silakan Zebra di sini. Oh, Ayasya di situ. Maaf, request dia mau melihat Ayasya di sini. Dia mau lihat dirinya sendiri. Boleh tolong diganti. Tolong kalau mau dibagi dua, bentar Rafaelo, bentar Ayasya. Ya beginilah dunia anak-anak ya, Bu ya. Nah, tuh udah ada ya. Udah ada tuh. Mau apa? Ya udah. Oh, mau nontonnya dari sini. Oh iya. Tolong, kasih bangku. Tolong. Kasih bangku. Bioskop. Kasih bangku. Oke, satu lagi. Silakan duduk. Boleh, anak-anak. Satu lagi, Bu. Semua pengecualian silakan anak ya, Bu. Silakan duduk. Ibu, ada tiketnya, Bu? Ada tiketnya? Ada apa, Pak? Maaf, mau pesen popcorn apa? Silakan menonton ya, Ayasya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Mau juga? Ayo silakan semua pada di situ. Kita nggak ngobrol lama-lama. Nah, tunggu, ini menarik nih. Ya, justru ketika ibunya mulai khawatir, orang-orang sekitar yang malah enggak lah. Kan banyak yang kayak gitu. Banyak juga yang mungkin bilang juga, iya kayaknya lu cek deh. Tapi ada juga yang mungkin nggak usah, udah ini mah biasa. Mayoritas deh. Mayoritas gitu. Oke. Mayoritas biasanya ini biasa, anak emang Dia gini. juga mau ke situ. Mau kemana? Oh, dia mau sama Ayasya. Oke. Nah, Rafaelo di SpongeBob sini. Pindah, yuk. Kalau cowok, jangan. Kalau cowok Kebanyakan yang itu. Oke, silakan. Bapak di sini dulu. Saya mau kerja dulu ya, Pak ya. Oke, high five. Oke, siap. Oke. Ibu, tolong dibantu jaga anaknya Ibu ya. Tiba-tiba dalam satu hari anak kedua. Tapi sebentar, kalau Mama Dinda tapi pernah ngalamin nggak apa yang dialamin sama Talitha? Yang diambilin. Maksudnya mengalami yang kayak kewalahan, dia nggak bisa diem, dipanggil juga nggak mau nengok. enggak, Ayasya masih tergolong bisa diatur. Maksudnya bisa kita panggil masih nengok, kita suruh masih mau. Jadi tidak ada perilaku yang mengkhawatirkan memang ya? Enggak ada. Oh iya benar. Gimana Ayasya? Oke, dia bilang dia tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Rafaelo seperti itu. Nah sekarang gimana caranya untuk membedakan antara memang kita terlalu paranoid, tapi padahal anak kita nggak kenapa-kenapa, Jadi atau memang kita udah harus waspada nih? Sebenarnya waspada, kalau sebagai ibu-ibu mau ibu baru yang masih muda ataupun ibu-ibu yang sudah berpengalaman, sebenarnya kalau waspada terhadap anak itu nomor satu ya. Harus selalu waspada. Tapi kalau aku yang aku belajar, karena aku ibu muda baru juga berpengalaman dengan anak pertama Rafaelo 3 tahun ini. Jadi aku selalu learning by doing. Dan aku selalu mendengarkan, kalau udah mengenai anak, aku pasti mendengarkan. Akan menjadi satu input yang positif buat gue belajar. Betul. Benar nggak ya? Setuju. Benar-benar. Benar nggak ya ini? Coba gue cek sama anak gue bener nggak begini ya? Atau begitu ya? Gitu. Oke, nah tadi kan kita udah dengar pengalaman dari Talitha Latif. Sekarang saya akan panggilkan ahlinya, supaya buat jadi bahan pembelajaran juga untuk ibu-ibu di rumah. Apakah memang anak saya ini aktifnya wajar atau mungkin mulai sudah agak terlalu aktif? Langsung saja saya panggilkan, ini dia Bunda Lucy. Selamat datang. Permisi Bu.
masih ada Bu terus Bu. Bunda kesini. Sini bukan. SpongeBob. Ya silakan duduk. Hai, silakan. Halo. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih. Bunda, kapan sih kita mesti mulai khawatir kalau memang anak kita aktifnya udah mulai agak berlebihan nih? Sebentar Bunda, jangan dijawab dulu. Mohon maaf, ini pesanan Anda. Pegang sayang. Luar biasa. Besok tulis depan 22771 ya. Apa itu? Ya biar kayak bioskop. Oh. Ntar kita sebutin itu salah. Oh iya benar. Oke, maaf Pak, minumannya belum ada, seret dong. Kalau kue doang. Gua kohos bukan asisten rumah tangga. Ya kan tadi Bapak udah kasih kue. Enggak apa-apa, minum, Pak. dinikmati saja. Nah, sekarang coba dijawab. Itu kapan kita sudah mulai khawatir kalau ini anak kita aktifnya udah mulai berlebihan? Biasanya batas umurnya 3 tahun. Batas umurnya 3 tahun? Intervensi dini itu di mana-mana kalau untuk anak spesial need apapun jenisnya 3 tahun. 3 tahun maksudnya apa nih? 3 tahun itu untuk mendeteksi apakah anak itu memang terlalu aktif atau autis gitu ya. Karena penanganan yang lebih dari 3 tahun sudah agak terlambat. Karena kan kalau yang kayak telat bicara gitu, ke dokter pasti bilangnya ntar aja tunggu 3 tahun pasti ngomong, ntar juga tunggu 3 tahun pasti diem anaknya gitu. 3 tahun mah biasa begitu gitu ya. Nah yang biasa-biasa begitu sebenarnya harus diobservasi sejak dari dia kecil sebelumnya. Karena polanya udah ada sebenarnya. Berarti apa yang dilakukan Talitha tepatnya umur 2 tahun ya? Jadi karena sebenarnya aku nggak terlalu mengalami satu masalah sih sebenarnya, tapi lebih ke karena kebetulan anak laki itu banyak yang hyperaktif memang gitu. Jadi bagaimana caranya supaya dia tahu kapan dia boleh sangat aktif, kapan dia harus selesai. Karena kalau dia hyper itu bisa sampai tengah malam. Dia bisa sampai nggak bisa tidur sampai jam 1 pagi, nggak mau tidur. Karena tenaganya berlebihan. Tenaganya berlebihan. Itu dia yang aku bilang. Jadi mulai dari segi makanan, disiplin dengan kegiatan dan lain hal itu membuat dia jadi lebih teratur. Sehingga nanti di jam-jam memang dia harus istirahat, dia akan istirahat gitu. Oke, nanti kita akan cari tahu. Ini mungkin misalnya buat orang tua di rumah yang lagi nonton untuk bisa mengamati anaknya. Sebenarnya ciri-ciri lebih tepatnya perilaku seperti apa sih yang mulai menunjukkan anak saya hiperaktif nih. Jangan dijawab dulu, silahkan ditungguin aja jawabannya pemirsa ya. Kita akan kembali setelah satu ini, tapi kita saksikan dulu ini dia video kelucuan dari Ravelo dan Ayasha. Kamera sakit, asa sakit terus asa minum vitamin. Dan dia ada BCB asa lupa bawa. Jangan videoin nanti. Iya.